Dalam hadis qudsi Allah berfirman, "Ana inda dhanni 'abdi bi." Sungguhnya aku sesuai dengan persangkaan hambaku kepadaku. Falyadhunna 'abdi bi ma syaa. Maka hendaknya hambaku berprasangka tentangku dengan prasangka yang dia kehendaki, terserah, kata Allah. In dhanna khairan falahu, kalau dia berprasangka baik maka bagi dia kebaikan. Wa in dhanna syarran falahu, kalau dia berprasangka buruk kepadaku maka bagi dia keburukan tersebut. Oleh karenanya dalam kondisi-kondisi genting kita butuh untuk berbaik sangka kepada Allah. Dan di antara puncak kegentingan dihadapi oleh seorang adalah ketika dia menghadapi sakaratul maut. Itulah puncak kegentingan dalam kehidupan ini. Tidak ada yang lebih berat daripada gentingnya menghadapi sakaratul maut. Dan ketika menghadapi sakaratul maut, yang paling utama adalah kita berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yamutanna ahadukum illa wa huwa yuhsinu dhanna billah. Jangan sekali-sekali salah seorang dari kalian meninggal dunia kecuali dia berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang ketika nyawanya mau dicabut, hendaknya dia berbaik sangka kepada Allah. Hadirkan dalam dirinya Allah Maha Pengampun, Allah Maha Penyayang. Allah lebih sayang kepada hambanya daripada ibu kepada sang hamba. Tidak ada yang besar di sisi Allah jika seorang bertobat kepada Allah, terus berbaik sangka kepada Allah. Namun memang tidak mudah berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Disinggung oleh Ibnul Qayyim rahimahullah dalam kitabnya Ad-Da' wad-Dawa atau Al-Jawabul Kafi, bahwasanya orang yang sering bermaksiat susah dia memanage hatinya untuk berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dia selama ini membangkang perintah Allah Subhanahu wa taala, susah. Berbaik sangka tidak semudah yang dibayangkan, tidak mudah orang berbaik sangka kepada Allah. Tidak mudah. Jangankan dalam kondisi genting, dalam kondisi biasa saja terkadang seorang berburuk sangka kepada Allah. Semakin dia banyak bermaksiat, semakin dia sulit berbaik sangka kepada Allah. Semakin dia banyak bergantung kepada selain Allah, semakin sulit dia berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka untuk bisa mudah berbaik sangka, seorang menjaga dirinya, yaitu berusaha menjadi orang yang saleh. Bukan berarti tidak pernah berdosa. Siapa sih yang tidak pernah berdosa? Tapi kalau dia berdosa, segera dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kapan kita mudah berbaik sangka? Ketika kita sudah prosedural. Dia sudah prosedural kok. Saya sudah lakukan, saya sudah istikharah, saya sudah musyawarah, saya sudah berdoa, saya sudah jalankan, saya sudah ikhtiar. Ternyata mengalami kegentingan, kita tenang. Kita husnudzan. Apa yang Allah berikan, apa yang putuskan itu yang terbaik. Kenapa? Karena kita sudah ikut prosedur. Jadi masalah kalau kita tidak prosedural. Maksiat, membangkang, ini. Begitu menghadapi permasalahan, ingin berbaik sangka, ternyata tidak mudah. Apalagi kalau akan meninggal dunia. Oleh karena Ibnu Qayyim menyebutkan bahwasanya hati ini berkhianat. Sering hati ini berkhianat. Diajak untuk berbaik sangka tidak mau. Terlebih lagi ketika sakaratul maut, hati ini berkhianat. Kenapa? Karena terlalu kotor hati tersebut, penuh dengan kemaksiatan. Maka seorang agar bisa berbaik sangka kepada Allah ketika mendapat ujian, hendaknya dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Berusaha menjauhi kemaksiatan. Dan kita sekarang hidup di zaman sumber maksiat berada di tangan kita, itu HP. Semua yang Allah larang ada dalam HP. Semua yang Allah larang ada dalam HP. Allah larang berzina, maka sarana zina ada di HP. Allah melarang melihat yang haram, semua ada di HP. Allah melarang mendengar musik-musik, ada semua di HP. Allah larang tajasus, kita tajasus di HP. Allah larang untuk ghibah dan namimah, situ biangnya namimah dan ghibah di HP dan seterusnya. Ya. Oleh karena seorang berusaha bertakwa kepada Allah dalam berinteraksi dengan gadgetnya, dengan HP-nya. Apa manfaatnya? Agar dia mudah berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala.